إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami selaku khatib mengingatkan kepada diri kami pribadi dan para jemaah sekalian untuk kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas iman kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, berharap agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari siksa neraka. Jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita umur yang panjang, yang selain bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada penghujung tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam, yang kemudian Allah juga memberi petunjuk kepada kita bisa melangkahkan kaki kita untuk sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian jemaah rahimakumullah, pada siang ini kita akan sedikit membahas tentang masjid. Masjid, jemaah rahimakumullah, kita tahu masjid secara umum di Indonesia, di tanah air kita, maka apabila kita katakan masjid adalah tempat yang paling sepi saat ini, apakah kita setuju dikatakan seperti itu? Tetapi kenyataannya seperti itulah yang terjadi. Masjid adalah tempat yang paling sepi yang ada saat ini. Kemudian sebagaimana kita ketahui, banyak masjid di seluruh pelosok dunia, secara umum di Indonesia, secara khusus di Prabu Mulih ini, maka jamaah yang ada hanya mungkin satu saf saja. Dan kemudian jemaah rahimakumullah, masjid saat ini hanya akan ramai ketika saat Jumat saja, satu minggu satu kali. Seakan masjid ini menjadi tempat wisata yang satu minggu satu kali dikunjungi, dan mengunjungi tersebut karena terpaksa. Dan inilah yang terjadi pada saat ini. Kita ketahui tentang keutamaan masjid, jemaah rahimakumullah. Dan Nabi SAW menyebutkan Allah akan menurunkan ketenangan, sakinah, ketenangan pada diri kita, dan meliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah merahmati kita, dan para malaikat mengepakkan sayapnya. Di mana? Ketika kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar, ketika kita menuntut ilmu di masjid Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan ketenangan, Allah turunkan rahmatnya.
Dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyebut kita di seperang malaikat yang mulia. Di antara keutamaan masjid dan di antara keutamaan yang lain, jemaah rahimakumullah, Allah akan memberikan balasan yang setimpal bagi siapa saja yang dia membangun masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi banallahu fil jannati mithlahu." Siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bangun baginya yang semisal di surga. Kita mengetahui masjid, keutamaan masjid. Maka kemudian umat Islam ketika disebar broadcast renovasi masjid, pembangunan masjid di sana dan di sini, maka kita bersungguh-sungguh kemudian bersedekah, berinfak, wakaf untuk membangun masjid tersebut. Tetapi jemaah rahimakumullah, begitu masjid sudah berdiri tegak, kemana mereka yang kemudian bersungguh-sungguh bersedekah, berinfak, berwakaf di masjid? Seakan-akan mereka hanya kewajiban membangun masjid saja, tetapi tidak memakmurkan masjid. Jemaah rahimakumullah, Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dari masjid-masjid yang ada di negeri kita, memakmurkan masjid, bukannya kemudian mendirikan masjid tetapi melupakannya. Memakmurkan masjid artinya kita kemudian menegakkan sholat 5 waktu, kemudian kita meramaikan dengan kajian-kajian, dengan ta'lim. Inilah ya'muru masajidallah. Inilah mereka orang-orang yang beriman, beramal soleh. Kemudian jemaah rahimakumullah, masjid dan mereka para pemuda, para remaja, sudah kita sebutkan masjid tempat yang sepi, termasuk sepi dari mereka para pemuda yang usia sudah mungkin 15 tahun ke atas, atau mereka belum menikah, yang masih bujang-bujang. Kemana mereka? Kemana mereka larinya? Ketika sekolah kita lihat sangat banyak sekali, tapi begitu azan dipanggil, yang datang hanya mereka-mereka saja yang sudah tua-tua. Kemana mereka para pemuda jemaah rahimakumullah? Kemana mereka anak-anak kita? Maka jemaah rahimakumullah, ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak kita, keluarga kita. Kemana mereka kita arahkan? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah mereka hanya akan menikmati dunia saja dan mereka melupakan akhirat? Jemaah rahimakumullah, dan di antara keutamaan masjid, Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Dan pemuda, Nabi SAW menyebutkan pemuda. Kalau yang tua kemudian mengingat akhirat, satu hal yang wajar. Tapi pemuda yang mereka kemudian memiliki wawasan yang luas, tenaga yang kuat, mereka bebas, maka Nabi menyebutkan nasya'a fi ibadatillah, dia tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu, belajar agama, membela agama Islam dan seterusnya. Kemudian jemaah rahimakumullah, masih pada masjid, Nabi SAW menyebutkan termasuk dia yang mendapatkan naungan si Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang dia hatinya terkait dengan masjid, hatinya jatuh cinta terhadap masjid, hatinya tenang dan senang, dia suka berada di masjid. Ketika sholat dipanggil,
dia datang ke masjid, ada kajian dia datang ke masjid, dia lelah dia datang ke masjid, dia ada masalah dia datang ke masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya senantiasa senang tinggal di masjid, memakmurkan masjid, akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jemaah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya masih tentang masjid. Saat ini masjid-masjid yang kita ketahui, maka di antara masjid-masjid tersebut lebih bangga dengan saldonya yang besar, infaknya yang besar, dibandingkan manfaat kepada masyarakat sekelilingnya. Dibandingkan saldo di masjid situ sekian puluh juta, tetapi masyarakat sekelilingnya ada yang mungkin fakir miskin, anak yatim dan seterusnya, tidak disadari. Karena itu jemaah rahimakumullah, masjid bukan hanya sekedar besarnya nominal saldo yang ada di masjid, tapi memakmurkan masjid. Termasuk di sini adalah bagaimana kemudian masjid memberikan manfaat yang besar terhadap sekeliling ataupun masyarakat yang dekat di situ. Kalaupun semuanya kaya, alhamdulillah, maka berikan kepada tetangga sebelah dan seterusnya. Di antara fungsi masjid, bukan hanya kemudian kembali kepada mereka pemangku jabatan di masjid, takmir masjid. Masjid tempat ladang pahala, bukan tempat ladang usaha. Bagi mereka para pemangku jabatan di masjid, maka pikirkan yang pertama adalah tentang kemakmuran masjid. Bagaimana agar para jamaah mereka tenang, mereka suka tinggal di masjid, mereka tenang tinggal di masjid, tidak mengusir-usir dan seterusnya. Atau kemudian merasa ini masjid saya karena dia sedang mengurus masjid, orang lain tidak boleh ikut ke masjid. Jemaah rahimakumullah, ini kembali pada pemangku jabatan, pemegang jabatan sebagai takmir masjid. Kemudian jemaah rahimakumullah, masjid maka identik dengan namanya imam. Imam yang kita ketahui saat ini menjadi simbol masjid tersebut. Masjid di sana imamnya siapa? Imam menjadi simbol di sini. Karenanya sebagaimana kita ketahui, yang menjadi imam maka seakan-akan menjadi rebutan, menjadi kursi panas. Hanya orang-orang tertentu yang berhak. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan siapa mereka yang berhak menjadi imam, siapa yang mereka yang layak menjadi imam. Bukan kemudian selain pengurus masjid maka tidak diperbolehkan. Semua selain jamaah di masjid sini tidak diperbolehkan menjadi imam. Karena Nabi SAW menyebutkan aqra'uhum li kitabillah, yang paling layak menjadi imam adalah mereka yang paling pandai membaca Al-Quran, paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya, dan dia mengerti sunnah, mengerti fikih tentang sholat. Jemaah rahimakumullah, maka kembali kepada diri kita sebagai seorang mukmin yang ingin dikatakan mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya'muru masajidallah, mengamurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat. Inilah yang kita harapkan dari masjid-masjid yang ada, kemudian membantu mereka orang-orang fakir miskin, duafa, anak yatim. Ini di antara fungsi dari masjid. Bukan kemudian kita saling bergaya atau bergengsi dengan megahnya bangunan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala berhidayah kepada kita untuk bisa istiqamah dengan Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah rahimakumullah, sedikit berkaitan dengan tema yang pertama tentang masjid. Masjid tempat kita bermusyawarah, masjid tempat kita kemudian membangun pondasi-pondasi kemakmuran ataupun kejayaan Islam dari masjid, dari mereka anak-anak mudanya. Ajak mereka yang muda-muda, beri mereka hadiah. Siapa yang kemudian mau sholat berjamaah, beri mereka dukungan.
Tengok mereka, ajak mereka. Karena kemakmuran ataupun kejayaan Islam dibangun dari mereka para pemuda. Perhatikan pemuda-pemuda kita, perhatikan pemudi-pemudi kita. Kemana jalan hidup mereka? Apakah hanya sekedar untuk dunia, ataukah mereka kemudian kembali kepada kepentingan agama? Kemudian jemaah rahimakumullah, kembali kita mengintrospeksi diri kita sendiri dan juga alam kita lihat. Di akhir-akhir tahun ini sering kita akan mendapatkan berita-berita bencana alam yang kemudian kita tahu bahwasanya alam tersebut milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kemudian gunung meletus begitu saja. Tidak mungkin kemudian air laut meninggi dan menyapu seluruhnya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mungkin kemudian marah dan mengadab hambanya kecuali ada sebabnya, kecuali ada pencetusnya. Di antaranya adalah karena kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang merajalela, yang tidak terbendung lagi. Dan besok jemaah rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui, sebagian umat Islam akan mengatakan selamat kepada agama yang lain, yang agama tersebut bertentangan dengan tauhid kita, akidah kita. Ini bukan tentang toleransi, bukan tentang kemudian acara pertandingan mereka menang kita ucapkan selamat, mereka sukses kita ucapkan selamat. Bukan tentang itu, tapi tentang akidah kita. Qul huwallahu ahad, Dia Maha Esa. Maka apakah kita katakan selamat hari kelahiran? Mustahil jemaah rahimakumullah. Itu bukan toleransi, tetapi justru itulah kelemahan, hilangnya akidah, lunturnya akidah Islam, disebabkan karena dangkalnya ilmu. Sedikitnya mereka dekat dengan Al-Quran, sedikit mereka dekat dengan ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah, langit belah karena ucapan itu, dan bumi belah, hancur dan gunung-gunung runtuh. An da'u lir-rahmani walada. Kenapa sebab itu terjadi? Siapa kemudian yang bisa menghancurkan langit, meruntuhkan gunung-gunung, membelah bumi? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan an da'u lir-rahmani walada, karena mereka menyeru, mendakwakan yang Maha Pemurah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah memiliki anak. Jemaah rahimakumullah, ini akidah kita. Maka tidak layak bagi kita mengucapkan selamat kepada mereka agama yang lain, meyakini bahwasanya Tuhan mereka dilahirkan, Tuhan mereka memiliki anak. Secara fitrah kita akan menolak hal tersebut. Maka jemaah rahimakumullah, hindari seluruh perkara yang mengarah kepada kekufuran, dari perkataan ataupun perbuatan kita, ataupun dari pakaian kita yang menyerupai mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tetapi ini jemaah rahimakumullah, Nabi telah menyebutkan bahwasanya kita akan mengikuti mereka orang Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kita akan mengikuti mereka. Saat ini telah terjadi dan telah lama terjadi. Karena itu, pelajari lagi akidah yang kuat, akidah yang lurus. Lindungi diri kita, keluarga kita dari yang merusak akidah kita, merusak tauhid kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri petunjuk kepada kita, keluarga kita dan masyarakat secara umum agar berdiri di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة